Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di forum diskusi BKN Menyapa ASN yang tentunya kegiatan pada setiap hari Kamis ini adalah salah satunya untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu, tidak hanya pengelola kepegawaian tapi juga memberikan pengetahuan baru kepada seluruh ASN dari mulai perencanaan kebutuhan sampai ke pemberhentian. Dan di sesi pagi hari ini kami dari Direktorat Status dan Pemberhentian ASN akan memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu para ASN dengan tema jelas statusnya, aman haknya, meliputi kepastian layanan status dan pemberhentian ASN. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Deputi kami bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di direktorat kami, Direktorat Layanan Status dan Pemberhentian ASN, yang tentunya sudah terintegrasi kepada SIASN, ini meliputi dari mulai perbaikan nama dan elemen NIP, kemudian cuti di luar tanggungan negara, baik itu mulai dari pengajuan, perpanjangan, sampai pengaktifan kembali. Pengangkatan CPNS di atas 1 tahun, pengaktifan kembali dari pemberhentian sementara, penetapan tewas, serta pemberian pertimbangan teknis pensiun PNS serta janda dudanya. Dan di kesempatan hari ini kami mungkin agak lebih detail menyampaikan terkait isu-isu terkait status dan pemberhentian yang harus diketahui oleh para ASN. Karena ternyata masih juga banyak ASN yang tidak mengetahui apabila ada kesalahan nama, elemen NIP, kemudian bagaimana mereka untuk mengajukan CLTN, kemudian juga pada saat nanti pengajuan pensiunnya, ini apa saja syaratnya. Kemudian manakala nanti PNS ini mengalami kecelakaan yang menyebabkan PNS tersebut meninggal dunia, ini apa saja hak yang akan diberikan oleh ahli warisnya. Nah, jadi di kesempatan ini harapan kami Bapak Ibu para ASN juga nanti menginformasikan kepada keluarganya ya. Baik, next. Terkait layanan kami yang pertama yaitu terkait perbaikan nama. Nah, ini mengingatkan kembali kepada seluruh ASN juga apabila ternyata pada saat Bapak Ibu menerima SK pengangkatan sebagai CPNS atau sebagai P3K, dicek kembali apakah nama dan NIP maupun NI P3K yang tercantum di SK pengangkatan atau di kontrak kinerja ini sudah sesuai. Nah, apabila Bapak Ibu pada saat menerima ternyata namanya ada yang salah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ini segera melapor kepada pengelola kepegawaian di Biro SDM instansi pusat kepada BKD, BKP SDM, pengelola kepegawaian untuk segera dilakukan perbaikannya. Nah, terkait penetapan nama, perbaikan nama. Nah, ini Bapak Ibu juga karena kita sudah mempunyai satu platform digital yaitu My ASN, Bapak Ibu juga sudah bisa mengecek data Bapak Ibu kesesuaian dan ketidaksesuaiannya. Ya salah satunya adalah yang sepele ada terkait perbaikan nama. Nah, terkait perbaikan nama ini yang pertama adalah apabila ada kesalahan penulisan nama pada dokumen kepegawaian. Nah, ini silakan diajukan kepada BKD, BKP SDM, kepada Biro SDM-nya untuk dilakukan perbaikan. Apa yang menjadi dasar perbaikan apabila terjadi perbaikan nama? Ini didasarkan kepada pengangkatan sebagai ASN atau ijazah atau STTB. Itu menjadi dasar kami mengecek kembali untuk disesuaikan. Yang kedua, selain perbaikan nama, ada terkait perubahan nama. Perubahan nama ini meliputi penambahan suku kata nama atau pengurangan suku kata nama atau bahkan penggantian nama. Nah, ini juga banyak yang mengajukan ke kami melalui SIASN terkait perbaikan dan perubahan nama. Dan untuk perubahan nama, dasar kami melakukan perbaikan adalah yang pertama adanya penetapan dari pengadilan.
Jadi tidak sekedar dokumen ijazah atau STTB, tapi kami memerlukan penetapan pengadilan, kemudian catatan pinggir dari perubahan nama yang diterbitkan oleh Disdukcapil atau akta kelahiran baru yang digunakan. Nah, ini jadi tolong, Bapak Ibu para ASN, apabila mau mengajukan, perbaikan maupun perubahan nama, apa saja dokumen yang harus dibutuhkan yang disampaikan kepada, pengelola kepegawaian, silakan dicek kembali ijazah, STTB, atau penetapan pengadilan serta catatan pinggir perubahan nama tersebut. Next. Nah, dokumen pendukung untuk perbaikan nama, karena kami memproses perbaikan nama ini sudah di SIASN, ini nanti apa saja pengelola kepegawaian yang harus di-input di SIASN, ini adalah ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan pertama, kemudian SKCPNS, SKPNS, serta penetapan pengadilan dan catatan pinggir untuk perubahan nama. Jadi selain tadi data-data yang dibutuhkan pada saat nanti diajukan oleh, Biro Kepegawaian, oleh pengelola kepegawaian di BKD BKSDM, maka dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk dilampirkan di SISN adalah 4 dokumen ini. Next. Selanjutnya terkait perbaikan elemen NIP. Nah, ini juga, kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda pegawai, ini disampaikan bahwa usia pegawai negeri untuk penetapan hak atas pensiun didasarkan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri menurut bukti-bukti yang sah. Jadi apabila mengenai tanggal kelahiran itu tidak terdapat bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur termaksud kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun pegawai. Selanjutnya terkait dokumen-dokumen yang diajukan untuk perbaikan elemen NIP ini sebagaimana kita ketahui bahwa untuk elemen NIP maupun NIP 3K ini, saya yakin Bapak Ibu para ASN juga sudah memahaminya bahwa untuk PNS ini ada 18 digit, 8 digit pertama adalah meliputi tahun, bulan, dan tanggal lahir, kemudian 6 digit yang kedua untuk, PNS ini adalah TMT dari tahun dan bulan TMT CPNS serta 1 digit terakhir adalah menentukan jenis kelamin, perempuan 1 dan laki-laki terbalik ya? Perempuan 2, laki-laki 1 ya. Nah ini, terbalik, nanti tolong tim materi diperbaiki. Serta tahun TMT P3K ya untuk, P3K ini berbeda dengan, CPNS. Kalau CPNS ini, tahun dan bulan TMT CPNS ini tahun dan TMT P3K dan untuk 2 digit terakhir ini menentukan angka pengenal yang menunjukkan jumlah perjanjian kerja calon P3K yang bersangkutan, yang dimulai dari angka 21 ya. Jadi ini, dilihat kalau misalnya pengangkatannya pertama berarti di 21. Kemudian untuk dokumen pendukung perbaikan elemen NIP yang nanti diajukan oleh Bapak Ibu di aplikasi SIASN, ini apa saja yang harus dilengkapi? Yang pertama adalah ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan pertama, kemudian SKCPNS, SKPNS, SK konversi NIP, serta pertimbangan teknis penetapan NIP-nya. Ya, ini menjadi persyaratan pada saat nanti, ada usulan perbaikan elemen NIP pada SIASN. Next. Yang kedua adalah terkait cuti di luar tanggungan negara. Nah, ini juga perlu diketahui oleh seluruh ASN terkait cuti di luar tanggungan negara. Ini menjadi hak para PNS ya, baru PNS saja yang diberikan untuk CLTN.
Dan terkait syarat diberikannya CLTN, yang pertama adalah yang bersangkutan statusnya PNS. Kemudian yang kedua, ini minimal masa kerja PNS tersebut adalah 5 tahun terus-menerus. Jadi kalau mau mengajukan CLTN dilihat dulu, saya sudah 5 tahun belum bekerja ya. Jadi 5 tahun terus-menerus serta ada alasan pribadi dan mendesak. Terkait cuti di luar tanggungan negara ini, regulasinya kita masih mengacu ke Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017. Nah, alasan-alasan pribadi bagi para PNS untuk diajukan CLTN ini apa saja? Yang pertama adalah mendampingi suami atau istri yang tugas negara atau tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, mendampingi suami atau istri yang bekerja di dalam atau luar negeri. Ketiga, menjalani program untuk mendapatkan keturunan. Keempat, mendampingi anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian mendampingi suami, istri, atau anak yang memerlukan perawatan khusus, serta merawat orang tua atau mertua yang sakit atau uzur. Nah, ini sesuai dengan Perka BKN 24 tahun 2017. Nah, ada alasan khusus lainnya bagi PNS untuk mengajukan CLTN. Berdasarkan surat keputusan BKN bersama BKN nomor 246 tahun 2022 serta surat edaran Menpan nomor 18 tahun 2023 bagi PNS yang sedang melakukan pendekatan kepada masyarakat pada saat menjadi bakal calon ini juga wajib untuk mengajukan CLTN. Selanjutnya terkait usulan CLTN ini, ada 3 proses yang harus Bapak Ibu para ASN ketahui juga. Yang pertama adalah terkait pemberian CLTN. Tadi syaratnya sudah disampaikan 5 tahun minimal masa kerja. Dan untuk CLTN ini diberikan kepada PNS paling lama 3 tahun. Dan selama menjalankan CLTN, yang bersangkutan harus dilakukan pemberhentian sementara. Jadi tidak hanya serta-merta saya CLTN selesai, tapi tanyakan SK pemberhentian sementaranya sudah diterbitkan atau belum ya. Kemudian pada saat yang bersangkutan menjalankan CLTN, maka masa kerja pada saat CLTN tersebut tidak dihitung serta yang bersangkutan tidak mendapatkan penghasilan ya. Nah, untuk usulan CLTN ini juga sudah bisa diajukan melalui SIASN ya. Dokumen pendukungnya apa saja pada saat nanti Bapak Ibu mengajukan untuk CLTN? Yang pertama adalah formulir permintaan dan pemberian cuti sesuai Perka BKN 24 tahun 2017 serta dokumen pendukung dari alasan CLTN. Itu yang harus dilampirkan. Dan bagi PNS yang tidak melaporkan diri dalam jangka waktu 1 bulan setelah selesai menjalankan CLTN, maka PNS tersebut akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Nah, ini tadi kan di pengaktifan, salah satu tahapan pertama adalah Bapak Ibu harus segera melapor paling cepat telat 1 bulan. Nah, kalau Bapak Ibu tidak melaporkan diri dalam jangka waktu 1 bulan, maka Bapak Ibu bisa diberhentikan dengan hormat sebagai PNS ya. Ini tolong sama-sama aware terhadap hak Bapak Ibu sendiri. Next, selanjutnya adalah terkait pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih dari 1 tahun. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Deputi bahwa alasan keterlambatan pengangkatan bagi CPNS menjadi PNS ini yang bisa kami setujui apabila alasan-alasannya ini yang pertama adalah pertimbangan ketersediaan anggaran sehingga misalnya instansi tidak bisa mengusulkan para CPNS-nya untuk mengikuti prajabatan atau latsar sekarang ya. Nah, ini karena ketersediaan anggaran. Yang kedua, sarana dan prasarana pelatihan. Misalnya badan diklatnya sudah ada tapi ternyata kapasitasnya tidak mencukupi untuk Bapak Ibu mengikuti latsar tersebut sehingga Ibu
untuk mixer. Yang ketiga, sumber daya manusia pelatihan. Anggarannya ada, tempatnya ada, tapi ternyata para widya iswaranya terbatas misalnya pada saat untuk melakukan latsar atau prajabatan tersebut. Dan yang terakhir adalah terkait kebijakan strategis nasional. Kalau dulu mungkin pada saat COVID ya, ini karena semua aktivitas diadakan di rumah tentunya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan latsar atau prajabatan. Nah, terkait layanan pengangkatan CPNS menjadi PNS yang lebih dari 1 tahun ini juga diajukan melalui SISN dan dokumen-dokumen pendukung yang harus dilampirkan adalah yang pertama surat persetujuan pengangkatan calon PNS lebih dari 1 tahun yang diterbitkan oleh Menpan. Yang kedua SKCPNS, ketiga surat tanda tamat pelatihan prajabatan, keempat hasil tes kesehatan serta dokumen pendukung dari alasan keterlambatan. Nah, terkait layanan pengangkatan ini tentunya kami juga BKN juga berkoordinasi terkait dengan penetapan TMT pengangkatan menjadi PNS-nya. Nanti kami akan sesuaikan. Next. Selanjutnya adalah terkait pemberhentian sementara. Nah, pemberhentian sementara ini ada beberapa yang harus dilakukan pemberhentian sementara baik itu bagi PNS maupun ASN. Nah, bagi PNS yang diangkat menjadi pejabat negara, kemudian bagi PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural, serta bagi PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara, ini wajib untuk dilakukan pemberhentian sementara. Serta satu lagi, bagi seluruh ASN baik PNS maupun P3K yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa, ini juga harus dilakukan pemberhentian sementara. Nah, bagi pemberhentian sementara PNS yang diangkat menjadi pejabat negara, kemudian komisioner atau anggota lembaga non-struktural, ini tidak menghilangkan hak kepegawaian yang terkait dengan masa kerja dari PNS yang bersangkutan. Jadi masa kerjanya tetap dihitung pada saat yang bersangkutan diangkat menjadi pejabat negara maupun diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural. Next. Pada saat nanti Bapak Ibu misalnya dilakukan pemberhentian sementara, ini juga jangan lupa Bapak Ibu harus dilakukan pengaktifannya kembali, pengaktifan status Bapak Ibu. Jangan sampai tadi saya sampaikan CLTN setelah selesai masuk tapi lupa untuk diaktifkan kembali. Nah, terkait pengaktifan kembali ini, pengaktifan dari pemberhentian sementara setelah selesai menjabat sebagai pejabat negara, komisioner atau anggota lembaga non-struktural, ini mekanisme pengaktifan kembalinya adalah PNS yang telah selesai menjadi pejabat negara komisioner atau anggota LNS ini mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui pejabat yang berwenang paling lama 30 hari terhitung setelah yang bersangkutan diberhentikan sebagai pejabat negara, komisioner atau anggota lembaga non-struktural. Nah, ini yang perlu diperhatikan, jangan lupa setelah selesai diberikan waktu 30 hari untuk melakukan pengaktifan kembali. Nah, pengaktifan dari pemberhentian sementara setelah selesai menjalankan pidana ini ada 2 pilihannya. Apakah dapat diaktifkan kembali atau tidak dapat diaktifkan kembali. Nah, tidak bisa diaktifkan kembali apabila yang bersangkutan diputuskan pidana 2 tahun atau lebih, atau terkait pidana jabatan atau tindak pidana korupsi. Jadi PNS yang diberikan pidana 2 tahun lebih atau terlibat pidana jabatan, tindak pidana korupsi, maka yang bersangkutan tidak bisa diaktifkan kembali sebagai PNS. Nah, yang diaktifkan kembali seperti apa? Bagi PNS yang bisa diaktifkan kembali apabila sudah terbit
surat perintah penghentian penyidikan dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini kejaksaan atau kepolisian ya. Kemudian apabila sudah terbit putusan ingkrah, nah nanti putusan ingkrahnya seperti apa? Tidak bersalah atau pidana di bawah 2 tahun. Jadi apabila hasil putusan ingkrahnya adalah pidana di bawah 2 tahun, maka ini bisa diaktifkan kembali. Next. Selanjutnya adalah terkait penetapan tewas. Nah, ini juga perlu diketahui oleh Bapak Ibu para ASN. Regulasi penetapan tewas kami ini ada yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, PP 11 Tahun 2017, Jungto PP 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS, Peraturan Kepala BKN Nomor 4 Tahun 2020 tentang pedoman kriteria penetapan kecelakaan kerja, cacat, dan penyakit akibat kerja, serta kriteria penetapan tewas bagi pegawai ASN, serta Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian PNS. Nah, apa saja yang bisa kami tetapkan sebagai kriteria tewas? Jadi kalau untuk usulan tewas yang masuk ke kami ini nanti ada 2 pilihannya, apakah memenuhi kriteria tewas atau tidak memenuhi kriteria tewas. Yang pertama, apabila PNS tersebut meninggal dunia pada saat menjalankan tugas kewajiban, baik di lingkungan kerja dan di luar lingkungan kerja pada waktu dan tempat yang dibenarkan. Jadi ada 2 kata kunci utama manakala PNS ditetapkan kriteria tewasnya meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajiban apabila pada waktu dan tempat yang dibenarkan. Ya, kemudian waktu dan tempat yang dibenarkan ini seperti apa? Misalnya sedang bertugas di kantor, tiba-tiba terkena serangan jantung, misalnya serangan jantung, kemudian dibawa ke rumah sakit dan pada saat dibawa ke rumah sakit dinyatakan misalnya meninggal dunia, itu diperkenankan. Karena dilihat waktunya betul, waktunya pada saat bertugas, kemudian tempat yang dibenarkan. Apalagi yang terkait meninggal dunia pada saat menjalankan tugas kewajiban, misalnya Bapak Ibu sedang menjalankan tugas berdasarkan surat tugas yang sudah diterbitkan oleh instansi tempat Bapak Ibu bertugas. Misalnya karena ada rapat terkait anggaran misalnya diundang oleh Kementerian Keuangan sehingga harus datang ke sana, dilihat ST-nya diterbitkan, surat undangannya ada atau tidak, karena itu menjadi salah satu nanti pada saat kami melakukan rapat bersama, apakah memenuhi atau tidak, ada undangannya atau tidak, kemudian surat tugasnya ada atau tidak. Nah, pada saat menjalankan tugas, misalnya surat tugasnya ini ada 3 hari. 3 hari walaupun misalnya kegiatannya hanya 1 hari, tapi karena memerlukan perjalanan, jadi H-1, H+1. Nah, ternyata pada saat berangkat misalnya dari Bandung ke Jakarta. Nah, pada saat perjalanan menuju Jakarta, misalnya di jalan apakah itu sakit jantung dan lain-lain, kemudian atau sudah nyampe di Jakarta pada saat malamnya menunggu besok pelaksanaan tugas, tiba-tiba terkena serangan jantung, dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan oleh dokter adalah meninggal dunia karena jantung. Nah, itu kami bisa rekomendasikan untuk kriteria tewasnya karena memang ada surat tugas, kemudian undangannya ada dan memang pada saat menjalankan tugas. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti ada bertugas sesuai dengan tugas fungsinya, tolong jangan lupa surat tugasnya itu harus diterbitkan ya. Kemudian yang kedua, meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas sehingga kematiannya ini disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajiban. Contohnya, kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas pada saat
yang bersangkutan berangkat dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, dari kantor mau menuju rumah. Nah, ini ternyata ada kecelakaan lalu lintas. Tapi nanti kami akan juga mengecek apakah jalan yang dilaluinya ini adalah, wajar dalam arti memang yang sehari-hari dilalui oleh yang bersangkutan, serta kecelakaan ini juga bukan akibat yang bersangkutan melanggar lalu lintas ya. Melanggar lalu lintas misalnya harusnya lampu merah, dia berhenti, tapi dia menerobos sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, ini juga, eee, kemungkinan tidak bisa kami terbitkan rekomendasi tewasnya karena yang bersangkutan melanggar lalu lintas. Apalagi menyebabkan, ada pihak lain yang celaka atau meninggal dunia. Nanti kami akan cek kembali apakah, kecelakaan ini, mengakibatkan orang lain ini juga, celaka atau meninggal dunia. Nah, ini, terkait meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas ya. Kemudian yang ketiga adalah meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab. Nah, contohnya kemarin pernah ada, penusukan kepala sekolah oleh wali murid. Nah, ini kan karena, perbuatan anasir, nah ini juga bisa kita terbitkan rekomendasi, tewasnya. Dan setiap, rekomendasi tewas yang kami terbitkan tentunya bagi PNS tersebut diberikan kenaikan pangkat anumerta. Nah, kami nanti menerbitkan rekomendasi tewas, kemudian instansi ini juga harus menetapkan SK penetapan tewas yang sekaligus di SK penetapan tewas tersebut juga ada kenaikan pangkat anumerta ya. Nah, manfaat apa saja yang bisa diberikan kepada ahli waris tentunya ya, karena Bapak Ibu PNS-nya, atau, eee, ASN-nya tidak bisa menikmati ya karena sudah meninggal dunia. Nah, ini perlu disampaikan kepada, para ahli waris, pada keluarganya. In case suatu saat misalnya ada kejadian, ini loh yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Yang pertama adalah santunan kematian kerja, ini besarannya 60% dikali 80 gaji terakhir yang dibayarkan satu kali. Kemudian uang duka tewas ini besarannya 6 kali gaji terakhir dibayar satu kali juga. Biaya pemakaman 10 juta dibayar satu kali serta bantuan beasiswa dari mulai SD sampai dengan sarjana. Nah, ini untuk syarat bantuan beasiswa ini juga diatur lengkap di Peraturan Kepala BKN nomor 4 tahun 2020. Nah, ini kalau kita lihat manfaatnya cukup menggiurkan ya Bapak Ibu ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu tidak ada satupun yang mau diberikan rekomendasi tewas oleh kami ya. Tapi sekali lagi ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu dan disampaikan kepada keluarga Bapak Ibu. Ya, kita akan beralih ke pemberhentian. Nah, pemberhentian ini tentunya terkait pensiun ya. Pemberhentian ASN ini dasar hukumnya apa saja? Nah, ini pertama adalah Undang-Undang 11 tahun 69 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawai ini cukup tua ya, regulasinya tapi sampai sekarang masih kita pergunakan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang JKK dan JKM, PP 11 2017 Jungto PP 17 Tahun 2020 Manajemen PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen bagi P3K, Peraturan BKN Nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan teknis pensiun PNS beserta janda duda serta peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian PNS. Nah, apa saja yang menjadi dasar pemberhentian ASN ya? Yang pertama adalah atas permintaan sendiri dan tidak atas permintaan sendiri. Nah, untuk usulan pemberhentian PNS atas permintaan sendiri ini ada 3 kategori, bisa disetujui, bisa ditunda, dan bisa ditolak ya. Kalau disetujui pasti langsung, diterbitkan dari kami pertimbangan teknisnya dan dari instansi nanti menerbitkan SK-nya.
Kemudian kalau ditunda apa, pemberhentian ASN ini akan kami tunda, paling lama 1 tahun apabila terdapat kepentingan dinas yang mendesak. Eee, Kepentingan dinas yang mendesak ini apa saja? Yang pertama, apabila ada tugas mendesak yang harus diselesaikan oleh yang bersangkutan, atau belum ada pegawai lain yang dapat menggantikan tugas yang bersangkutan, sehingga permohonan APS-nya ini akan ditunda ya. Dan yang ketiga ini pengajuan atas permintaan sendiri ini akan ditolak apabila yang pertama, apabila PNS tersebut sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan. Nah, ini juga kami mohon kolaborasi dari para pengelola kepegawaian dan perlu diketahui juga oleh seluruh, ASN juga apabila, PNS sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana, ini tidak bisa, eee kita hold dulu Indonesia Raya dulu ya? Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan, mohon maaf terjeda sebentar karena di kami setiap jam 10 ini kami memperdengarkan Indonesia Raya, Pancasila, dan Korpri, jadi kami hold tadi sebentar ya. Baik, kami lanjutkan. Jadi sekali lagi bagi, PNS yang mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri, ini ditolak apabila yang pertama sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan. Kemudian yang kedua, terikat kewajiban bekerja pada instansi pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin. Sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, sedang menjalani hukuman disiplin, dan yang terakhir adalah alasan lain menurut pertimbangan PPK. Jadi sekali lagi kalau kami agak highlight tiga poin ini karena memang banyak yang masuk ke kami yang terpaksa kami kembalikan karena mungkin ketidakpahaman bahwa apabila PNS ini sedang proses peradilan atau sedang dalam proses pemeriksaan, karena diduga melakukan pelanggaran disiplin dan sedang menjalani hukuman disiplin, ini tidak bisa diajukan untuk pemberhentian atas permintaan sendiri. Kemudian yang kedua, tidak atas permintaan sendiri. Ini apa saja? Yang pertama adalah karena, diduga melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan undang-undang, meninggal dunia, memasuki batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, tidak cakap jasmani atau rohani, tidak berkinerja, disiplin berat,
pidana penjara yang keputusan ingkrahnya paling singkat 2 tahun melakukan tindak pidana korupsi dan menjadi anggota atau pengurus partai politik. Dan untuk poin-poin penyelewengan Pancasila dan undang-undang kemudian dijatuhi hukuman disiplin berat serta melakukan tindak pidana korupsi, maka yang bersangkutan ini diberhentikan tidak dengan hormat. Next. Nah, terkait pemberhentian ASN tersebut, ini sesuai dengan peraturan pemerintah 11 tahun 2017 bahwa pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, maka diajukan untuk pertimbangan teknis pensiunnya ke BKN atau kantor regional sesuai kewenangannya. Dan sesuai PRKBKN nomor 2 tahun 2018, pejabat pembina kepegawaian ini wajib menetapkan SK pensiun berdasarkan pertimbangan teknis yang sudah kami terbitkan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami mempunyai SLA penyelesaian untuk pertimbangan teknis pensiun ini melalui SIASN adalah 1 kali 24 jam. Jadi apabila usulan penerbitan Pertek itu masuk ke kami melalui SIASN dengan syarat dokumennya lengkap, ini pasti kami akan proses paling lambat 1 kali 24 jam karena kami sudah ada SLA-nya dan dashboard kami juga real time ya, jadi terlihat kalau yang melewati dari 1 kali 24 jam. Jadi jangan khawatir, setiap usulan yang masuk ke kami manakala dokumennya lengkap pasti akan kami terbitkan pertimbangan teknisnya paling lambat 1 kali 24 jam. Next. Nah, selanjutnya adalah terkait batas usia pensiun. Ini juga perlu diketahui Bapak Ibu semua, batas usia pensiun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli pertama, ahli muda, keterampilan termasuk peneliti dan perekayasa ahli pertama dan ahli muda, maka batas usia pensiunnya adalah 58. Kemudian bagi pejabat pimpinan tinggi, pejabat fungsional media termasuk guru dan jaksa, ini batas usia pensiunnya di 60. Bagi pejabat fungsional ahli utama termasuk peneliti dan perekayasa ahli media dan dosen, ini batas usia pensiunnya di 65. Serta bagi peneliti dan perekayasa ahli utama termasuk guru besar atau profesor, ini batas usia pensiunnya adalah 70 tahun ya. Nah, ini perlu diketahui bersama. Next. Kemudian siapa saja penerima pensiun, ini juga perlu diketahui oleh Bapak Ibu, perlu diketahui juga oleh keluarga Bapak Ibu, siapa saja sih yang berhak untuk menerima pensiun. Yang pertama tentunya pensiun pegawai. Jadi pegawai aktif yang berhenti memenuhi persyaratan untuk menerima hak pensiun. Jadi pegawainya berhak menerima pensiun. Yang kedua adalah pensiun bagi janda atau duda PNS yang bersangkutan. Apabila PNS meninggal dunia, maka hak dari pensiunnya ini diberikan kepada janda atau dudanya. Kemudian yang ketiga adalah pensiun untuk orang tua. Jadi bagi PNS yang meninggal dunia karena tewas dan tidak memiliki pasangan atau anak. Jadi nanti pensiunnya lari ke orang tua ya. Dan yang keempat adalah pensiun anak. Nah, bagi PNS yang meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami karena meninggal dunia atau cerai, maka yang berhak menerima diberikan kepada anak-anaknya. Jadi ini 4 penerima pensiun yang nanti bisa kita berikan apabila pegawainya meninggal dunia, kemudian nanti yang haknya janda duda atau tewas diberikan ke orang tua, atau nanti yang terakhir adalah diberikan kepada anak.
Nah, terkait pensiun janda atau duda, ini juga ada beberapa yang perlu Bapak Ibu para ASN ketahui. Apabila PNS atau penerima pensiun meninggal, maka suami atau istri, dalam artian istri-istri yang telah terdaftar ini berhak menerima pensiun janda duda. Kemudian apabila istri ini lebih dari satu, maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu paling lama dan tidak terputus nikahnya, ya ini perlu diketahui juga. Serta apabila tidak ada istri atau suami yang terdaftar, maka istri atau suami yang ada pada saat meninggal ini berhak menerima pensiun. Dan yang terakhir, bahwa pensiun janda atau duda pejabat negara diberikan pada istri atau suami sah yang pertama, ya. Next, penerima pensiun bagi anak. Nah, ini apa saja kriterianya sehingga nanti anak berhak mendapatkan pensiun anak. Nah, apabila PNS atau penerima pensiun meninggal dan tidak mempunyai istri atau suami yang berhak menerima, maka hak pensiunnya diberikan kepada anak-anaknya. Apabila PNS pria meninggal kemudian mempunyai istri di samping anak dari istri lain, maka bagian janda diberikan kepada istri dan anak dari istri yang lain. Dan kepada anak-anak yang ayah dan ibunya kedua-duanya PNS dan keduanya meninggal dunia, maka akan diberikan satu pensiun janda atau duda atas dasar yang lebih menguntungkan. Nanti kita lihat lebih menguntungkan mengambil dari pensiun janda atau pensiun dudanya, ya. Kemudian bagi anak-anak yang berhak mendapatkan hak pensiun, apa saja syaratnya? Nah, bisa mendapatkan hak pensiun apabila anak tersebut belum berusia 25 tahun atau tidak mempunyai penghasilan sendiri atau belum menikah atau belum pernah menikah. Nah, ini masih bisa diberikan hak pensiun anaknya, ya. Kalau sudah lewat 25 tidak akan dapat, atau misalnya sudah menikah ya tidak dapat pensiunnya, ya. Next. Nah, syarat untuk mendapatkan hak pensiun serta besaran pensiun. Nah, yang pertama kita lihat bahwa syarat untuk mendapatkan hak pensiun PNS apabila yang pertama PNS tersebut diberhentikan dengan hormat. Kemudian bagi yang telah mencapai batas usia pensiun, maka masa kerja PNS-nya ini 5 tahun dan masa kerja pensiunnya 10 tahun. Kemudian bagi PNS yang mengajukan pensiun atau APS ini diberhentikan dengan hormat dengan usia minimal 50 tahun dan masa kerja minimalnya adalah 20 tahun. Kemudian bagi PNS yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi karena sakit yang disebabkan karena dinas, maka berhak mendapatkan pensiun tanpa terikat pada usia dan masa kerja. Selanjutnya bagi PNS yang sakit bukan disebabkan karena dinas, ini berhak mendapatkan pensiun apabila minimal memiliki masa kerja 4 tahun. Kemudian PNS yang meninggal dunia atau tewas kepada janda dudanya berhak mendapatkan pensiun tanpa terikat usia dan masa kerja. Dan satu hal terakhir bagi persyaratan untuk mendapatkan hak pensiun, apabila terjadi penyederhanaan organisasi, ini PNS berhak pensiun apabila telah berusia minimal 50 tahun dan masa kerjanya minimal 10 tahun. Nah, itu syarat untuk mendapatkan hak pensiun. Bagaimana besarannya? Nah, besaran untuk pensiun ini bagi pegawai, karena tadi ada 4 kan kriterianya, bagi pegawai ini mendapatkan 2,5% dikali masa kerja pensiun dikali gaji pokok terakhirnya. Untuk pensiun janda duda ini besarannya 36% dikali gaji pokok terakhir. Untuk PNS yang dinyatakan tewas ini besarannya 72% dikali gaji pokok terakhir. Dan bagi pensiun orang tua
yang dikarenakan PNS-nya tewas ini mendapatkan besaran pensiun sebesar 20% dikali 72% dari gaji pokok terakhirnya. Nah, ini perhitungan besaran pensiun yang nanti akan Bapak Ibu terima.